بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Baik. Di akhir pertemuan beliau menyebutkan bahwasanya syubhat atau hujah yang didatangkan oleh kaum musyrikin di zaman ini itu akan dijawab oleh musannif dengan dua jawaban, mujmal dan mufassal. Secara mujmal itu apa yang ada dalam Al-Quran di surah Ali Imran. Walladzi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Bagaimana pendalilan dari ayat ini menunjukkan bahwasanya secara mujmal? Bagaimana jawabannya secara mujmal dari ayat ini? Apa maknanya ayat ini? Hah? Ada yang mutasyabih dalam Al-Quran. Tidak ada yang mutasyabih dalam Al-Quran. Mutasyabih secara mutlak. Mutasyabih secara mutlak tidak ada. Yang ada muqayyad. Sebagian dipahami dan sebagian tidak ada yang memahami, tapi ada yang memahami dari ahlul ilmi. Lalu bagaimana kewajiban seorang dalam ketika dihadapkan dengan ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat syubhat? Yang wajib adalah dikembalikan ke muhkam. Iya. Yang wajib adalah dikembalikan ke muhkam. Itu mananya. Itu perhatikan, itu jawabannya ada nanti. Jadi wajibnya adalah kembalikan ke muhkam. Jadi makna mutasyabih itu bukan mutasyabih artinya sama sekali tidak ada yang memahami. Tapi ada dari ahli ilmu yang memahami dari makna tersebut. Jika seorang tidak paham dari apa yang ada dalam ayat karena disangka dengan tasyabuh, ada yang tasyabuh, maka yang wajib adalah dikembalikan ke muhkam yang jelas. Kata muhkam al-wadih, al-bayyin, tanpa dijelaskan secara zahir, nampak bahwasanya itu adalah sesuatu yang jelas tanpa dijelaskan. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyimpangan, cari yang seperti ini untuk fitnah dan ta'wil. Fitnah dan ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ta'wil di sini bermakna apa? Tafsir. Bermakna tafsir. Ini dengan sambungan ayat warasikhuna fil ilm. Oleh karena itu sebagian dari ahlul bid'ah juga memakai ayat ini untuk syubhat. Dalam menolak sifat. Seperti Mufawwidah itu dia memakai ayat ini untuk menolak sifat dengan sangkaan penyerahan taufid makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kemudian dia wakaf dan dia maknakan ta'wil bermakna apa? Tafsir. Makna. Kecuali Allah. Makanya dikatakan apa? Kalau dikatakan apa mana tangan? Lafadznya jelas, mananya wallahu a'lam. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sudah tidak? Bagaimana bantah? Itu. Sudah tidak? Antum tadi manakan ta'wil apa mananya? Tafsir kan? Ini dia. Sifat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan itu tafsirnya. Makanya Mufawwidah itu dikatakan apa? Madhab sunnah. Kenapa? Pengakuannya.
Iya? Iya. Ini sudah lewat di mana? Di lemah atau? Iya, takwil ada dua. Kalau antum waqaf di illallah, maka takwil mana? Kaifiyah. Kalau ini jelas, la ya'lamu ta'wilahu kunhahu wa kaifiyatahu illallah. Tapi kalau antum sambung warasikhuna fil ilm, maka takwil bermakna tafsir. Berarti ada yang tidak paham atau sama sekali ada yang paham atau sama sekali tidak yang paham? Ada yang paham warasikhuna fil ilm. Dengan mana tafsir di situ? Berarti terangkat sudah. Terangkat sifatnya tidak? Terangkat. Ya kan? Kalau antum bingung kenapa Allah turun, manusia juga turun. Hah? Oh, berarti turun di sini la ya'lamu ta'wil Allah. Berarti atau ada tasyabuh. Iya. Makanya yang ada penyimpangan dalam hatinya itu mereka cari ini untuk apa? Fitnah, nolak sifat, jebarkan pada manusia atau mencari tawilnya. Dia bingung apa maknanya ini. Dia tidak mau dustakan, tapi bagaimana supaya tetap ini ayat tapi tanpa dustakan? Ya juga. Oh, ini, itu. Iya. 10 orang di situ bermusyawarah, 10 orang pendapat. Memberikan pendapat masing-masing. Makanya saya sudah sebutkan sebelumnya tuh. Mereka kalau menyandarkan sesuatu pada akal, maka setiap akal punya pendapat masing-masing. Dan 10 itu iya, sudah bertengkar situ. Iya. Baik, itu mananya. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya, itu tafsirnya kecuali Allah warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilm. Jadi ada. Bagi yang tidak tahu, maka kewajibannya adalah kembalikan ke muhkam. Ya, makanya banyak penjelasan ulama. Tidak ada satupun ayat kecuali pasti dijelaskan oleh ulama. Jelaskan oleh ulama. Baik. Sekarang kita masuk di syubhat. Dan jawabannya. Nah. Bismillah walhamdulillah wahdah wa salatan wa salaman ala al-mab'ud rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala mithalu dhalika idza qala lak ba'd al-musyrikeen ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun aw inna asy-syafa'ata haqqun aw inna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفاعنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Kata beliau, misal dari ini penyebutan pertama dari syubhat. Idza qala laka ba'd al-musyrikin ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun والذين آمنوا وكانوا يتقون أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكروا كلاما للنبي yaitu datang menyebutkan hadis maudhu'.
mungkar. Seperti hadis yang mereka bawakan, idza daqatil amr fa'alaikum bi ashabil qubur. Kalau perkara sudah berat, maka pergi sana minta tolong sama penghuni kubur. Dia yastadillu bihi, dan dia berdalilkan dengan itu, ala syai'in min batilihi, dari kebatilan keyakinannya. Wa anta la tafham ma'na kalam alladhi taqaddam, kau tidak paham apa maknanya itu. Iya. Fajawabuhu biqaulik. Jadi ini syubhatnya. Jadi mereka datang dengan ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka lihat bagaimana kedudukan wali-wali Allah. Lihat. Dengan pendalilan apa? Bagaimana kedudukan wali Allah SWT di sisi Allah. Orang yang bertakwa, orang soleh. Apa lagi? Au inna syafa'ata haq. Dia berdalilkan syafaat itu hak, benar. Tidak boleh diingkar. Benar atau tidak syafaat? Syafaat ada. Apa lagi? Wa innal anbiya lahum jahun min Allah. Cocok tidak? Tidak ada mengingkar. Au dzakara kalaman lin nabi, ini dia tadi. Idza daqatil amr fa alaikum bi ashabil qubur. Ini kalau orang baru dengar terbangka-bangka. Itu. Yastadillu bihi ala syai' min batinihi wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dzakarahu. Baik. Kata beliau, fajawabuhu biqaulik, inna Allah dzakara fi kitabihi. Ucapan yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, annal ladzi fi qulubihim zayd, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Yatrukuna al-muhkam, mereka itu meninggalkan muhkam. Wa yattabi'una al-mutasyabih. Wa yattabi'una al-mutasyabih, ini dia. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sangkaan mutasyabihnya, dia punya dia punya kedudukan di sisi Allah. Berarti mereka diistilahkan seperti, kalau sekarang diistilahkan presiden, menteri. Menteri ini punya. Saya tidak bisa sampai ke sana. Bagaimana caranya? Saya lewat ini. Dan syafaat itu hak. Benar atau tidak? Benar. Saya minta melalui ini. Dan Nabi punya jah. Sudah. Terus hadis, idza daqatil amr fa alaikum bi ashabil qubur. Kalau ini kita katakan wudu. Taruhlah. Berarti sisa 3. Ini mutasyabih, dia angkat untuk membenarkan keyakinannya. Orang yang punya penyimpangan dalam hati, dia hanya mengambil ini untuk membenarkan, menguatkan apa keyakinannya dan meninggalkan muhkam. Apa muhkam? Di bawah semua ini dari apa yang disangka oleh ahl musyrikin dengan makna-makna dari inna syafa'ata haq wa annal anbiya lahu jah ala inna awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka mengambil ini dan meninggalkan muhkam. Apa muhkamnya? Dalam ayat banyak. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jelas. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sekarang kenapa kalian berdoa lagi? Sedangkan ayat jelas. Ya kan? Ada apa? Ayat tadi saya baca dulu. Wa annal masajida lillahi fala tad'u. Lihat. Larangan jangan kamu berdoa kepada siapapun. Lihat. Muhkam atau tidak? Muhkam, larangan untuk tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau bawa itu untuk berdalil bahwasanya boleh berdoa, bertabarruk, meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Ini jawaban apa? Mujmal. Iya, ini bagian dari jawaban mujmal. Akan datang nanti lebih umum lagi. Jadi paham tadi yang dari ayat yang saya jelaskan sebelumnya? Tidak paham? Jadi mereka membawa dalil-dalil mutasyabih. Apa mutasyabihnya? Wa anna syafa'atu haq.
Ya kan? Apa dia bawa syafaat? Apa maknanya mutasyabih? Dipahami bahwasanya syafaat itu ada dan boleh kita meminta kepada penghuni kubur yang menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lihat kan? Syafaatul haq. Wan Nabi punya jah, minta kepada Nabi supaya apa? Kamu ditolong. Kamu ditolong. Bagaimana supaya Nabi mendengarmu, melihatmu? Agungkan. Wali-wali juga seperti itu. Iya, malaikat. Mereka tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Mereka orang bertakwa, mereka orang maka minta ke situ supaya apa? Supaya kau bisa dekat dengan Allah. Lihat, dengan menyerahkan ibadah dan seterusnya. Dia berdalilkan dengan ini. Iya. Dan ini disebut dengan apa? Ayat-ayat mutasyabih, sangkaannya. Lalu kenapa kalian meninggalkan apa? Muhkam. Dan kaidahnya apa? Mutasyabih dibawa ke muhkam. Apa muhkamnya? Ada. Wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Ini muhkam, jelas. Masjid-masjid itu hanya milik Allah. Sujudmu hanya milik Allah. Sujud padanya, minta kepadanya, ibadah kepadanya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Larangan, jangan kau berdoa bersama Allah SWT seorang pun. Sedangkan kamu kepadanya apa? Berdoa, beribadah. Maka apa makna dari ayat? Bawa ke sini. Ke sini. Mereka punya syafaat hak, tapi tidak ada hak dari sisi menyerahkan ibadah kepadanya. Karena ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Saya bisa? Ini jawabannya. Jawaban penerangan dari ayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, ini masih jawaban mufassal. Kata beliau, "Wa ma dzakartuhu lak." Dan apa yang saya sebutkan sebelumnya dari contoh, ala inna awliya, kemudian wa anna syafa'ata haq, dan seterusnya. Kata beliau, "Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara anna al-musyrikina yuqirruna birububiyyah." Dalam ayat Allah sebutkan orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi itu orang yang mentakrir rububiyah dan mentakrir yang kurang karena dengan jahalah. Wa anna kufrahum, dan kekufuran mereka bita'alluqihim 'alal malaikah. Lihat, kekufuran mereka karena mereka bergantung kepada malaikat, wal anbiya wa auliya. Lihat, bergantung, ta'alluq. Iya, ma'al i'tiqad ini bukan ta'alluq sekedar ta'alluq saja. Ta'alluq ma'al i'tiqad. Ada pengagungan, ada kecintaan, ada petundukan. Lihat, bukan sekedar ta'alluq saja. Ya, tapi ini masuk dalam kategori syirik akbar. Ta'alluqnya. Mereka bertakluk kepada Nabi, kepada para orang soleh, para ulia, ma'qulihim. Lihat, bersamaan dengan ucapannya apa? Wa haula'i syufa'auna indallah. Iya, sama persis. Iya. Tapi bersama dengan itu mereka kufur. Apalagi mereka adalah orang yang mentakdir rububiyah, sedangkan kamu apa? Takdir rububiyah saya tidak. Iya, istilahkan begitu. Kata beliau, hada amrun muhkam, ini perkara yang jelas. Bayyana apa? Bayyinun ya? Iya, bayyinun la yakbiru ahadun ayyubayyiru ma'nah. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah maknanya. Bisa? Iya. Kemudian kata beliau, wa ma dzakarta li, dan apa yang kau sebutkan pada saya, ayyuhal musyrik. Iya, minal Quran atau kalam Nabi, berita itu. Iya, idza daqatil amr fa alaikum bi ashabil qubur. La a'rifu ma'na. Apa maknanya la a'rifu ma'na? Yaitu saya tidak tahu maknanya yang engkau yakini itu. Atau hal lain, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dengan makna yang mereka bawa, saya tidak paham itu. Wa anna syafa'atu haq, kau manakan, saya tidak paham maknanya itu. Iya, bukan artinya tidak paham ayat, tidak paham syafaat itu hak. Dia paham. Tetapi apa? Dari pemahaman yang mereka bawa, penjelasan mereka, kata musannif, saya tidak paham itu. Kenapa kau manakan seperti itu? Dari mana asalnya? Itu mananya. Walakin aqtau anna kalam Allah, dan saya pastikan kalam Allah, ini ucapannya bagus. Kalam Allah la yunaqidu wa anna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah. Tidak ada.
Bagaimana kau bisa bawa idza daqatil amr fa'alaikum bi ashabil qubur, sedangkan Allah SWT katakan wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahad wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kenapa bisa? Lihat. Jadi mana la alif makna, maksudnya saya tidak paham mana yang kau ini. Kenapa bisa? Kau mengatakan seperti itu. Artinya musannif punya makna yang bersandar dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kau datang dengan makna yang keluar dari hawa nafsumu dan yang membenarkan akidah. Yang tidak datang dari sahabat dan siapa yang datang setelahnya dari a'immah. Kata beliau, wa hadza jawabun jayyidun sadid. Bagus dan lurus untuk menjawab syubhat ini. Kemudian kata beliau, walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tastahin bihi. Akan tetapi tidak ada yang memahami kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini. Tidak ada yang memahaminya kecuali, maksudnya sangat jelasnya dari ayat itu menerangkan dan tidak ada perselisihan antara ucapan Nabi, tidak menyelisihi Al-Quran dan seterusnya. Kata beliau, tidak ada yang memahaminya kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Maka jangan kamu bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Jangan kamu bermudah sampai kau mendatangkan takdir sendiri. Apalagi itu muncul dari akidahmu yang rusak. Karena pasti engkau akan bawa kepada apa yang mencocoki akidahmu. Kalau tidak, pasti kau dustakan. Atau kalau tidak, engkau takwil dengan mana yang tidak menyelesaikan dari akidahmu. Banyak seperti itu. Itu karena keluar dari mana? Hawa nafsu. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, apapun yang didatangkan bisa dia balik. Apalagi dari orang yang sudah belajar filsafat, itu minimal dia tidak kalah. Walaupun sudah jelas-jelas kalah, minimal dia tidak kalah. Kalau tidak bisa menang, paling rendahnya dia tidak kalah. Itu yang diajarkan mereka. Saya tahu karena saya pernah masuk di situ. Diajarkan untuk berbohong dan seterusnya. Banyak. Supaya dia tidak kalah. Kata dia, wa ma yulaqquha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang mendapati itu al-haq. Penjelasan itu al-bayyinat kecuali orang yang bersabar, dan tidak mendapatinya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hidayah dan taufik. Ini jawaban mujmal dari syubhat tersebut. Jelas. Jawaban mujmalnya seperti mufassal. Bisa? Siapa? Abu Sufyan siapa? Abu Yusuf. Bisa sini ya? Itu mananya dari membawa mutasyabi kepada muhkam. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma al-jawab al-mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun kathiratun ala dini rusuli yasudduna biha an-nas an minha qawluhum nahnu la nushriku billah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa' wa la yadurru illa Allah wahda la sharika lah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi walakin ana mudnibun was-salihun lahum jahun 'inda Allah wa atlubu min Allah bihim fajawibhu bima taqaddama wa huwa anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta wa mukirruna anna awthanahum la tudabbiru shay'an wa innama aradu al-jaha wa syafa'ata waqra alaihi ma dzakarahu Allah fi kitabihi wa waddahahu. Situ jawabku ya. Saya baca jawabku. Jawabku. Situ cocok. Jawabku bima taqaddam. Di situ apa? Jawabku juga. Tidak ada. Semuanya jawabku. Itu anunya ya, apa namanya? Jawaban syaratnya. Baik, kata beliau. Wa amma al-jawab al-mufassal. Lihat ini bagaimana mereka datangkan syubhat. Dibantah syubhatnya, datangkan lagi baru. Jadi di sini nanti ini sampai di syubhat yang keempat itu terbantahkan terus mereka. Kita datangkan bantahan, dia datangkan lagi. Ngomong begini lagi. Dia datangkan begini, dia ngomong begini lagi. Begitu terus. Begitu terus syubhatnya. Kata beliau,
Sungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki i'tiradat, yaitu syubhat-syubhat yang banyak. Iya. Penolakan-penolakan, rudud, bantahan-bantahan yang banyak terhadap agama yang dibawa oleh para rasul. Dengan maksud untuk menahan manusia dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini tujuannya. Jadi mereka datangkan syubhat itu untuk menahan manusia, menutup manusia kepada jalan yang lurus, pada jalan yang lurus, pada agama Islam yang benar, tauhid dan seterusnya. Ya. Kata beliau, minha, di antara i'tirad mereka, syubhat mereka adalah qauluhum nahnu la nusyriku billah. Lihat, mereka mengatakan kami tidak bersyirik kepada Allah. Kenapa? Karena bal nusyhidu, karena bahkan kami ini orang mempersaksikan annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran fadlan 'an Abdul Qadir aw ghairihi. Lihat. Ini kalau antum sampaikan sama orang awam, Masya Allah. Kami tidak berbuat syirik, tapi kami yakini Allah yang berrezeki. Iya. Allah yang memberi manfaat. Allah yang memberi bahaya. Tidak ada selainnya. Tapi cukup di situ dia. Tidak mau saya mintalah kepada Allah. Tidak ada di situ. Di situ saja sampainya. Iya. Tapi kalau kan Allah yang berrezeki, maka mintalah kepada Allah. Itu keyakinan yang bagus. Kalau katakan Allah yang berrezeki, Allah yang bermanfaat, minta sama penghulu kubur. Apa namanya? Iya. Dia tidak sampai di situ. Dia cuma mengatakan kami meyakini Allah yang berrezeki. Iya. Keyakinan saya tidak cukup. Kata beliau, dan Muhammad itu, ya, yang dia jadikan sebagai wasilah, dia yakini juga. La yamliku nafsi naf'an, tidak memiliki untuk dirinya manfaat pada kami. Tidak ada. Wala dar, apalagi Abdul Qadir, apalagi selainnya. Iya, di bawahnya lagi. Iya. Kata beliau, kata mereka, dinukil ya. Terus kenapa kamu meminta kepada itu? Kalau kau yakini Allah yang memberi, kenapa anda minta kepada Allah? Kenapa untuk melalui perantara itu? Walakin ana mudnib. Oh, saya pendosa. Iya, kami ini orang kotor, malu. Ini syubhatnya ada. Kenapa anda ke masjid? Masjid itu suci, sedangkan saya kotor. Subhanallah. Kenapa anda pakai mushaf? Mushaf itu terlalu agung bagi orang yang berdosa pada saya. Suruh kau bertobat sudah. Iya. Lihat, saya mudnib. Kemudian orang soleh yang kau jadikan perantara, wassalihuna lahum ja indallah. Artinya kami jauh, kalau kami minta kepada Allah jauh, Allah tidak mendengar. Allah tidak akan melihat. Itu sangkaannya, sangkaan buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa atlubu minallahi bihim. Dan saya meminta kepada Allah bihim. Apa bihim di sini? Ini sudah lewat sama Syekh. Ya. Bihim di sini apa? Ya. Bidatihim. Bukan bihim dengan bi'amal sholihat atau bid'awatihim, tidak ada. Iya. Kalau bid'awati sholihin itu ada. Itu tawassul namanya, tawassul syar'iyyah namanya. Kalau ini tawassul syirkiyah, langsung syirkiyah karena mereka minta kepada Allah bihim. Iya. Itu berdoa kepada mereka. Bila muat minta kepada mereka. Perhatikan ini kalimatnya. Maka jawaban seperti ini apa? Kalau mereka ungkapkan pada kalian, mereka ini punya kedudukan, saya pendosa. Iya. Para nabi punya jah, malaikat muqarrabun, nabiyyun mursal. Iya. Fajawibhu bima taqaddam wa huwa. Jawab apa yang berlalu. Iya. Wa huwa anna alladziina qatalahum Rasulullah. Orang-orang yang Nabi SAW perangi. Iya. Wa qatil musyrikina kaffah. Itu muqirruna bima dzakar. Orang, lihat jawabannya tuh. Syubhat mereka itu ada dulu. Iya. Orang yang apa yang kalian ucapkan itu seperti persis mereka tak kala mentakrir rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Muqirruna bi anna usanahum la tudabbiru syai'a. Tidak ada yang meyakini itu, tidak ada mereka sama sekali. Ada hubungannya dengan kaum, tidak ada. Wa inna ma aradu, tapi mereka menginginkan al-jah wa syafa'ah, itu taqarrub, al-qurb min Allah. Ada
kedudukan, kecintaan. Wasyafaat itu dengan hajat tertentu. Dibedakan toh al-qurb dengan syafaat. Qurb itu masuk di antaranya jah. Ada kedudukan karena Allah sudah cinta, Allah angkat kedudukannya. Perhatikan, Allah lihat. Tapi melalui apa? Melalui wazirnya. Kalau raja, kalau mereka melalui nabinya, melalui malaikatnya yang dekat dengan Allah. Atau syafaat, minta hajat tertentu. Kata beliau, waqra alaihi ma dzakara Allah fi kitabihi wa waddihhu. Maka baca atasnya apa yang Allah sebutkan dalam kitab yang wa insaltuhum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka mentakrir. Kemudian katakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wa ulai syafa'una indallah. Lihat. Bacakan itu. Sama persis apa yang mereka ungkapkan, waddih dan jelaskan baik-baik. Ini pertama. Jelas jawabannya. Terbantahkan. Ya kan? Kalau sangkaan saja, mereka tidak ada apa-apanya. Allah yang berizki. Kami tidak bisa mendekatkan diri karena kami berdosa dan mereka orang yang dekat. Mereka punya kedudukan. Persis kaum musyrikin. Kenapa mereka menyembah Isa? Kenapa mereka menyembah malaikat? Karena mereka jauh dari Allah, merasa jauh, dan mereka para malaikat dan orang soleh yang dekat, maka mereka minta. Tapi dengan wasilah apa? Perantara apa? Menyerahkan sedikit ibadah kepadanya, pengagungan, ketundukan. Ya, dan itulah hakikat kesyirikan. Jadi sama. Kalau katakan saya mentakrir, mereka juga mentakrir. Tidak ada bedanya. Kami minta cuma syafaat, mereka juga minta syafaat, dan mereka diperangi, berarti menunjukkan mereka musyrik. Sama dengan kalian. Ini jawabannya. Baik, sekarang punya jawaban mereka. Fa in qala. Baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فقل له عرفت أن الله كفر من Satu lagi. Wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta kunta lin-nasi ittakhiduni wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Itu salah satu dalilnya sama, cuman lebih penguat lagi supaya ada yang menyembah nabi, orang soleh dan malaikat. Ya, itu harus lengkap. Kalau tidak ada nabi, punya hujah mereka. Jadi lengkapi semuanya, jangan setengah-setengah. Jangan cuma sebutkan orang soleh, ya, walaupun masuk, tapi jangan sampai turun derajatnya. Jadi nabi dan orang soleh, ya. Itu di surah Al-Maidah ya. Sebutkan qala Allah ya Isa ibn Maryam anta kunta lin-nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Na'am. Faqul lahu عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini syubhat kedua. Ya, ini masuk di syubhat kedua. Jadi syubhat jawaban mendatangkan syubhat baru. Ya, walaupun jelas sebenarnya. Cuman pembelaan diri saja. Ya, pembelaan diri saja. Itu jangan seperti itu. Orang yang mencari kebenaran, tidak seperti itu orangnya. Ya, ini mencari pembenaran namanya. Bedakan orang cari kebenaran dengan pembenaran. Orang cari pembenaran,
itu bagaimanapun antum bawa, tetap dia akan menganggap dirinya benar. Tapi kalau mencari kebenaran, ketika dibacakan ayat, sudah tunggu dia. Iya, balikan jazakallahu khair. Iya. Tapi kalau mencari pembenaran saja, sekedar menguatkan apakah dari sisi hizbiyahnya, asabiyahnya, tamadhubnya dan seterusnya, atau hawa nafsu dan selainnya, pasti akan cari jalan. Iya. Antum kalah hari ini, besok cari lagi. Iya, sampai akhirnya dia berdusta dan iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala beri rahmat, maka dia akan tersidar. Baik. Habis waktu sebenarnya. Tapi ini mudah insyaallah karena ini sudah lewat di kedua arba. Kedua keberapa? Kedua ketiga bantahan untuk orang yang mengatakan seperti ini. Kata beliau, fa in qala hadhihi ayat, maksudnya ayat yang terangkan ini tentang kesyirikan. Ya? Orang musyrik yang diperangi Nabi. Seterusnya, itu nazalat fi man ya'budul asnam. Itu turun pada orang-orang yang menyembah berhala saja yang tidak bernafas. Iya, seperti pohon, batu, patung, itu saja. Kaifa taj'aluna as-salihina misla asnam? Bagaimana kau jadikan orang soleh yang kalian bertabarruk dengannya seperti para asnam itu yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak hidup. Iya, benda mati. Seperti itu. Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Apalagi kau jadikan nabi sebagai seperti patung. Fajawibhu bima taqaddam. Jawab lagi seperti yang berlalu dari mujmal ini. Mujmal. Jadi kalau ada seperti ini mujmal atau apa yang sebelumnya di Inna Allah dzakara fi kitabil ladina fi qoulihim itu. Ya? Itu jawabannya. Mujmal. Kemudian tafsirnya kata beliau, fa innahu. Kalau kau sudah baca itu fa innahu idza qarra 'anil kuffar, kalau dia sudah takrir anal kuffar yashhaduna birrubiyyati kulliha lillah. Kalau saja orang-orang kafir itu mentakrir dan mempersaksikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala wa annahum ma'radu, dan mereka sama sekali bersama pentakrirannya mereka sama sekali tidak memaksudkan untuk mengambil wasilah antara dia dengan Allah, wasithah dengan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagiannya, kecuali hanya mengharapkan syafaat atau qurbah, walakin arada ayyufarriqu baina fi'lihim wa fi'li bima dzakar. Lihat, tapi mereka hanya ingin menjadikan perbedaan. Jadi supaya mereka tidak dihujai dengan dalil-dalil, mereka katakan dalil itu khusus untuk orang yang menyembah asnam, dan kami yang mentakrir itu adalah orang yang menyembah apa? Menyembah orang-orang soleh atau mengambil tabarruk bersama orang-orang soleh. Lihat. Jadi kalau mereka mentakrir seperti itu dan mereka tidak ingin menyebutkan ini, kata beliau, walakin aroda ayyufarriqu baina fi'lihim. Maksudnya perbuatan mereka orang kaum musyrikin belakang ini wa fi'lahu bima dzakara, dan perbuatan dari orang musyrik dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi mereka menganggap itu. Bagaimana kalian menghujai kami sedangkan ayat yang kalian baca itu hanya untuk orang yang berbuat syirik kepada berhala saja. Kata beliau, maka fadkur lahu, maka bacakan lagi ayat itu. Annal kuffara minhum, bahwasanya kekufuran yang diperangi Nabi SAW, yang diingkari Nabi SAW, yang menjadikan pelakunya menjadi musyrik, itu adalah di antara mereka ada yang berdoa kepada asnam dan ada yang berdoa kepada aulia. Alladzina qala Allahu fihim ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ay qurb ayyuhum aqrab. Ini kisah turun dengan dua penafsiran. Ya, pertama, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim, jadi mereka yang berdoa kepada orang-orang yang mencari juga kedekatan, itu mereka menyembah Uzair, Isa dan Maryam. Iya, orang-orang soleh. Atau tafsir yang lain, mereka dahulu menyembah jin yang tidak berislam, kemudian jin tersebut berislam dan bagus Islamnya tanpa diketahui oleh manusia tersebut, dan dia istimror di atas ibadahnya kepada jin, sementara jin ini sudah berlepas diri dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya bahwasanya mereka ada yang menyembah apa? Orang soleh. Dan Nabi perang juga, sama juga di ayat setelahnya. Iya. Kemudian di ayat setelahnya juga tentang malaikat.
Iya, yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu malaikati haula iyyakum kanu ya'budun. Malaikat. Nanti tanya, apakah mereka yang menyembahmu? Lihat, ada yang menyembah malaikat. Di ayat yang lain ada menyembah Nabi. Itu Isa alaihissalam. Iya, di ayat yang lain juga afaraitumul Lata wal Uzza. Al-Lata dengan tafsir apa? Al-Lat. Iya, itu orang soleh. Ada yang tabarruk, wukuf, tikaf di mana? Di kuburannya. Semuanya apa? Disamaratakan oleh Nabi SAW. Tidak berbeda. Jadi dalilmu bahwasanya musyrikin yang diperangi Nabi SAW itu adalah orang yang menyembah asnam, itu salah. Iya. Artinya apa yang kau lakukan sama dengan yang diperangi Nabi. Berarti perbuatanmu sama, tidak ada bedanya. Terangkat lagi syubhatnya, Kata beliau, faqul lahu, maka katakan untuknya, tatkala aku bacakan ayat tadi, a'rafta anna Allah kaffara man qasara asnam wa kaffara aidan man qasara salihin wa qatala rasul. Apa kau sudah tahu? Maksudnya Allah mengkafirkan orang yang memaksudkan asnam, dan Allah juga mengkafirkan yang memaksudkan orang soleh, dan Nabi SAW memerangi semuanya. Sudah. Karena kau sudah pasti dia tahu. Tidak lagi syubhatnya. Tidak lagi tersisa dari ini, tapi datang dengan syubhat yang baru. Iya. Kalau mereka mengatakan al-kuffar yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir la uridu illa min wasalihuna laysa lahum min al-amri syai' walakin aqsuduhum arju min Allah syafa'atan. Ini sudah lewat tadi sebenarnya. Sama dalilnya tadi. Hanya maksud jawaban, tapi beliau masih menegaskan kembali dalilnya bahwasanya mereka juga itu adalah orang yang menginginkan akur wasyafa'ah dengan perbuatannya sama dengan apa yang kalian inginkan. Tapi ujung-ujungnya Nabi SAW memerangi dan tidak membedakan, dan tetap mereka disuruh untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berarti mereka di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Nah, insyaallah nanti jadi dua syubhat habis ya. Iya. Jadi orang sudah belajar di awal kalau arba sampai kalau tauhid itu insyaallah mudah untuk dipahami. Ini bentuk takdiran saja dari apa yang kita pahami sebelumnya. Walaupun ada nanti agak baru dengar, ya. Insyaallah taala. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.